Kelompok rahasia The Black Sun atau Matahari Hitam atau The Order of the Black Sun bahasa Jerman, Sihwasisoni, yaitu sebuah kelompok rahasia dari Jerman yang dibuat untuk mempersiapkan ras bangsa Arya The Aryan Reich, bangsa Arya, yang mereka yakini telah tersebar. Namun kebanyakan dari mereka berasal dari Jerman. Bersiap diri untuk menemui manusia-manusia Superman yang konon tinggal di interior bumi yang berongga Hollow Earth S interior sebagai kekuatan mistik bawaan dari bangsa Arya sejak masa lalu atau leluhur mereka. Ras Arya adalah pengelompokan rasial yang biasa digunakan pada periode akhir abad 19 sampai pertengahan abad ke-20 untuk menggambarkan orang-orang dari Eropa dan Asia Barat. Pengelompokan ini berasal dari gagasan bahwa penutur asli bahasa Indo-Eropa dan keturunan mereka hingga saat ini merupakan ras atau subras yang diduga dari ras Kaukasia. Banyak pula yang mengatakan bahwa kelompok rahasia The Black Sun sebagai rival dari kelompok rahasia lainnya. The Illuminati Group, namun menurut kelompok nasionalis ras Arya, mereka meyakini bahwa leluhur dan turunan mereka adalah ras yang paling unggul. Hal ini mirip ras Yahudi. Semuanya merasa paling unggul, itulah sebabnya lahir Zionis dan Nazi, kedua kelompok politik yang merasa supremasi paling unggul, yang menjadikannya sebagai ras paling kasar di dunia, dan sangat rasis terhadap suku, etnik dan golongan lainnya di muka bumi. Namun berbeda dengan Zionis, ras Arya meyakini bahwa mereka adalah manusia-manusia yang berasal dari luar bumi, alias dari luar angkasa pada masa lalu. Waduh. Salah satunya adalah perihal dari penampakan mereka yang biasanya memiliki fisik putih dan rambut bul keemasan bahkan putih dengan mata birunya, membuat mereka seakan meyakini bahwa leluhur mereka berasal dari luar bumi, karena inilah mereka merasa sebagai ras paling unggul di muka bumi. Pada masa kini kelompok Black Sun sedang menunggu kedatangan leluhur mereka dari luar angkasa yang akan menjadikan manusia di bumi untuk berubah, mengubah wajah dunia di kemudian hari. Kelompok Black Sun memiliki beberapa simbol yang semua mengacu kepada bentuk bulat atau bulatan matahari pada tengahnya, yang beberapa di antaranya seakan berwarna hitam, gelap, atau terhalangi, walau tak selalu. Namun biasanya simbol kelompok Black Sun memakai huruf Ron. Alfabet Ron ialah sekumpulan huruf yang dahulu digunakan untuk menuliskan bahasa Jermanik, khususnya di Skandinavia dan Kepulauan Britania sebelum datangnya Kristen. Varian alfabet Ron lainnya, seperti di daerah Skandinavia biasa disebut sebagai Futar atau Fuart dan di Inggris kuno sering disebut sebagai Futor akibat perubahan suara. Leluhur yang berasal dari bangsa di luar bumi kini masuk kepada bahasan yang lebih unik dan menarik tentang kelompok ini. Kelompok Black Sun ini, menariknya, mengklaim bahwa leluhur mereka berasal dari luar bumi. Lah, berarti mereka mengklaim bahwa leluhur mereka alim? Ya, begitulah. Leluhur mereka adalah humanoid juga, atau secara fisik nyaris sama dengan manusia, yang biasanya digambarkan sebagai makhluk baik hati dibandingkan dengan kelompok lain. Beberapa ras ekstra bumi, atau ras luar planet bumi, yang diklaim masih berhubungan dengan para leluhur kelompok The Black Sun adalah ras Atlantean. Leluhur mereka salah satunya adalah ras Atlantean, yang diklaim menghuni kota-kota di dalam tanah, karena sebagian mereka percaya akan rongga yang terdapat dalam perut bumi, atau yang dikenal sebagai The Hollow Earth. Alien dari ras Telosiel juga diduga memiliki hubungan dengan Amerika Selatan, khususnya wilayah Mato Grosso di mana terdapat kota bernama POSE di sistem gua bawah tanah yang luas. Ras Telosian. Telosian adalah penghuni jaringan jajahan kuno yang dibangun ulang di bawah permukaan bumi, berperawakan pirang dan tinggi. Mereka juga berada di seluruh Amerika Barat dan hingga Amerika Utara, berpusat di sekitar Gunung Shasta di California bagian utara. Mereka kadang-kadang disebut secara keliru sebagai Lemurian, karena diyakini kota-kota gua yang ditemukan kembali dan pernah dibangun di atasnya merupakan bagian peradaban yang disebut Lemuria. Berhubung Telosian penghuni asli bumi, yang diduga memiliki kendaraan antar bintang dan cabang bagian barat jaringan subakarti internasional dan armada peraknya, kemungkinan mereka memiliki kontak yang tidak erat dengan Pleiadian dan kelompok-kelompok lainnya melalui ikatan leluhur kuno. Beberapa teks Veda kuno membahas tentang kerjasama antara Yunani dan India Timur dalam mengembangkan konstruksi pesawat luar angkasa bernama Vimana. Telosian merupakan bagian tata spiritual Melchizedek yang memiliki koneksi dengan Ashtar kolektif Main dan berurusan dengan makhluk angkasa luar di Arcturus, Sirius, Saturnus serta makhluk dimensi lainnya.
ras Andromedan mengklaim berasal dari galaksi tetangga kita, yaitu galaksi Andromeda, yang berjarak sekitar 150-4.000 tahun cahaya dari bumi. Di dalam mitologi Yunani diduga bahwa alien ini berhubungan dengan para dewa dari sistem bintang Cassiopeia. Mereka memiliki daerah lingkar mata yang sensitif terhadap cahaya. Dikatakan juga makhluk-makhluk ini digambarkan berwarna biru dan dilaporkan pernah mendarat di Florida pada tahun 1950. Selain itu, juga pernah dilaporkan entitas berwarna biru seperti ini mendarat di Pulau Padar dan Pulau Alor di Indonesia pada tahun 1959 hingga baku tembak dengan polisi Indonesia. Mereka berusaha meyakinkan pemerintah Amerika untuk tidak bekerja dengan The Grace karena akan sia-sia. Mereka mengklaim sebagai keturunan Nuh yang melakukan perjalanan ke belahan bumi bagian barat beberapa abad setelah banjir besar. Lalu mereka menemukan sistem gua-gua kuno beserta teknologi yang telah ditinggalkan di relung bawah tanah yang dalam. Sebagian besar dari mereka ras Atlantean telah ditemukan di sistem gua yang dalam, di bawah wilayah umum pegunungan Ozarks, Arkansas, dan juga di daerah sekitarnya Evadamik. Sumber-sumber dari peneliti lain juga menceritakan pertemuan mereka dengan ras yang sama di wilayah selatan dari Amerika Serikat. Memang terdengar menggelikan bahwa banyak konsep gua-gua di bawah tanah dan peradaban alien yang benar-benar berlaku untuk sebagian besar peneliti yang berhasil menemukan, dan semakin banyak korelasinya, terutama di wilayah Missouri, Arkansas, Ozark. Dikatakan pula bahwa mereka adalah teman dari bangsa Nordics. Astar atau Astar Command diyakini sebagai komandan tinggi armada piring terbang besar bernama Astar Galactic Command yang beroperasi di dekat bumi dan sebagian besar diawaki oleh Venusian Nordic. Komandan Astar adalah pria yang menawan dan lembut, namun tegas dalam menjalankan misinya, yaitu melayani, mendidik dan melindungi umat manusia di seluruh tata surya. Dua misi utamanya adalah mendidik umat manusia secara spiritual dalam menjalani misi sejatinya di bumi, serta mempertahankan dan melindungi bumi dan sistem tata surya dari kelompok makhluk angkasa luar yang jahat dan egois. Dia bertanggung jawab atas armada luar angkasa di sistem tata surya kita. Namun, pelayanannya tidak terbatas pada sektor tersebut. Dia mewakili sistem tata surya kita dalam pertemuan dewan di galaksi dan alam semesta. Ras Nordik ini adalah ras yang telah dikenal manusia di bumi selama ini dan berada di wilayah Eropa. Biasanya di Eropa Utara, daerah Skandinavia. Namun Nordik saudaranya yang dimaksud ini diklasifikasikan bukan makhluk asli bumi, dikenal pula sebagai Blond, Swedish, Windmaker, Blue Air, Aryan, Venusian, dan Space Brother. Nordik sering dikaitkan dengan sistem bintang Pleiades. Diberi nama Nordik karena faktanya mereka memang mirip ras Skandinavia. Beberapa orang menduga mereka adalah kerabat jauh manusia yang pindah dari bumi ke planet lain karena penampilan fisiknya sangat mirip dengan manusia. Ciri-cirinya mirip dengan manusia rata-rata kecuali agak lebih tinggi dan berat, berkulit putih merah muda, bermata biru, berambut pirang, dan bertubuh atletis berotot. Nordik memiliki kemampuan telepati dan telekinesis. Dilaporkan Nordik mengawasi dan membantu membimbing manusia menuju taraf kehidupan yang lebih baik. Laporan lainnya menyatakan Nordik berselisih dengan Grey di masa lalu, ras Pleiadians atau pelajaran berambut pirang. Kadang prianya ada yang bercukur botak dan dalam beberapa kasus mereka berambut coklat seperti ras Nordik. Pleiadian berbasis di sistem bintang Pleiades, bernama Taygeta dan tinggal di planet Era yang besarnya hampir sama dengan bumi. Pleiadian mencatat sejarah lengkap evolusi manusia bumi sejak menemukannya sekitar 225.000 tahun sebelum Masehi. Federasi Galaksi mengizinkan Pleiadian memasuki siklus inkarnasi manusia di bumi. Oleh karena itu, alien ini juga dipercaya sudah ada di bumi. Manusia asal gugus bintang ini Pleiades mengaku telah memperhatikan bumi sejak ribuan tahun silam, dari zaman ke zaman. Mereka selalu berkunjung secara berkala ke planet bumi dan mengadakan kontak dengan penduduk bumi. Mereka telah datang sejak dulu kala, di zaman Atlantis, Mesir, Meksiko, Peru dan di lain-lain tempat. Kemudian turunan dari mereka tetap berada di bumi, sebagai pengamat atau pemantau. Sejak 300 tahun terakhir mereka meneliti secara seksama kehidupan di bumi, mempelajari perilaku manusia. Bahkan sudah mengetahui semua bahasa yang digunakan oleh penduduk bumi. Mereka memiliki basis di berbagai negara, antara lain di Pegunungan Alpen, Swiss, dan di NT, Shasta, California, USA. Pleiadian tinggal bersama manusia di bumi,
sampai tahun 10 Masehi untuk membantu membangun berbagai peradaban seperti Lemuria, Maya dan Inca, serta membantu membimbing manusia menuju jalan yang lebih spiritual pada tahun 10 Masehi. Pemimpin terakhir Pleiadian meninggalkan bumi selama-lamanya karena merasa sudah waktunya manusia berkembang sendiri. Sebagian percaya, sebelum meninggalkan bumi, Pleiadian meninggalkan pemimpin spiritual bernama Immanuel, yang kemudian dikenal sebagai Yesus. Immanuel berarti jiwa yang berkembang. Ayahnya Gabriel dari sistem Pleiades dan ibunya Mari keturunan Leran. Tubuh mereka berfungsi seperti instrumen halus yang disesuaikan, yang bisa menangkap sinyal psikis yang mengalir melintasi alam semesta. Dengan cara ini, jika Anda bekerja secara psikis untuk berhubungan dengan orang-orang Pleiadians, mereka seringkali bisa menjadi salah satu yang paling responsif langsung dan yang tampaknya dekat dengan ET yang dihubungi. Orang-orang Pleiadian juga memiliki kualitas seperti diplomatik, karena mereka sangat terlibat dengan aliansi antar bintang atau intergalaktik, mendukung pengembangan ras Bene di planet-planet lain, dan memastikan kemajuan evolusinya. Orang-orang Pleiadian sangat lembut dan penuh kasih, dan merupakan ras yang mudah untuk dihubungi secara psikis. Mereka sudah ada dan selalu cepat merespon dan berinteraksi. Deskripsi kebudayaan Pleiadian di planet Era, antara lain, berkomunikasi secara telepati, melakukan perjalanan dengan sistem tabung, kebanyakan vegetarian, tapi kadang-kadang makan daging, rata-rata berusia 700 tahun, tidak memiliki masalah kesehatan, karena mereka mengendalikan kesehatannya dengan kekuatan pikiran mereka. Tidak memiliki mata uang, karena seluruh barang diberikan secara gratis sesuai kontribusi mereka di masyarakat, dan pada 10 tahun pertama anak-anak diajari untuk memahami tujuan hidup, sedangkan 60-70 tahun ke depan dididik untuk melakukan berbagai pekerjaan. Pleiadian adalah alim yang berevolusi secara baik, berspiritual, rendah hati, memiliki kekerabatan dengan manusia, dan satu-satunya alim yang benar-benar dipercaya oleh manusia bumi saat ini. Alim ini kemungkinan nenek moyang manusia. Kelompok Teutonic Society di Jerman, sebelum dan selama Perang Dunia I, beberapa kelompok rahasia ini sudah tumbuh dan hidup berdampingan dalam masyarakat Teutonic Society. Teutonic atau Teuton adalah suku Jermanik atau suku Celtic yang disebutkan oleh penulis Yunani dan Romawi, terutama Strabo dan Marcus Valerius Paterculus. Menurut sebuah peta oleh Ptolemy, mereka awalnya tinggal di Jutland atau Jutlandia, yang pada masa kini disebut juga sebagai Cimbrik atau Cimbrian Peninsula. Jutland adalah sebuah wilayah berupa semenanjung di Eropa Utara, membentuk daratan utama Denmark, memisahkan Laut Utara dari Laut Baltik yang berada di bagian utara Jerman, sesuai dengan tulisan Pomponius Mela, seorang penulis sekitar 43 Masehi. Adalah ahli geografi Romawi yang paling awal yang menempatkan kaum Teutonic di Skandinavia Kodanonia. Hal ini menyiratkan bahwa mereka mungkin awalnya pernah menghuni kedua wilayah tersebut pada masa sebelumnya, walaupun ada perselisihan antara para ilmuwan ini mengenai apakah mereka terkait dengan bangsa Celtic atau tidak. Alih-alih berhubungan langsung dengan suku ini, pada istilah yang luas, orang Teutonic atau Teuton pada khususnya, pada masa kini digunakan untuk mengidentifikasi anggota bahasa berbicara bahasa Jerman dari keluarga bahasa Indo-Eropa, kelompok Vril Society. Masyarakat Vril di Vril Society juga mulai membuat kelompok rahasia pada sekitar waktu yang sama dengan Vril Society tersebut, saat Karl Haushofer mendirikan Bruder des Lichts atau Brothers of the Light, persaudaraan yang bersinar, yang kadang-kadang juga disebut sebagai Luminous Lodge. Dalam beberapa buku kuno, salah satunya berjudul The Coming Rites, adalah novel pada tahun 1871 karya Edward Bulwer Lytton, dicetak ulang sebagai Vril. The Power of the Coming Rites banyak menuai kontroversi di kalangan peneliti. Di antara para pembacanya adalah orang-orang yang percaya bahwa kisahnya tentang ras master bawah tanah bumi yang superior dan bentuk energi superior subterranean master rights anti energi yang disebut Vril adalah akurat. Sejauh ini beberapa teosofis, terutama Helena Blavatsky, William Scott Elliot, dan Rudolf Steiner, menerimanya buku tersebut sebagai setidaknya sebagian berdasarkan kebenaran okultisme. Sebuah buku lainnya, The Morning of the Magicians tahun 1960, mengemukakan bahwa ada sebuah komunitas Vril rahasia di Berlin, Pranasi pada masa lalu. The Coming Right diterbitkan pada akhir tahun 1871 dari dua penulis Bulwer Lytton yang dikenal sebagai penulisnya. Samuel Butler Erewhon secara sendiri juga menerbitkan pada bulan Maret tahun 1872.
Goethe dan Butler menduga bahwa kesuksesan bukunya disebabkan karena banyak kalangan menduga buku itu sebagai sequel oleh penulis awal Bulwer Lytton pada The Coming Race, ketika hal itu terungkap dalam edisi 25 Mei tahun 1872 oleh majalah Inggris, Athenaeum, bahwa hanya Butler penulisnya. Penjualan buku itu langsung turun 90% karena pada saat itu, dia tidak diketahui keberadaannya. Gabungan dari 3 kelompok rahasia lainnya, kelompok Black Sun Society, yang semakin menonjol dalam budaya Jerman ini, kemudian menggabungkan 3 masyarakat utama major societies lainnya, yaitu Lords of the Black Stone, Raja Batu Hitam, Black Knights of the Tool Society, Satria Hitam dari orang jauh di utara. Black Sun Society, kelompok matahari hitam itu sendiri, pada masa lampau dalam literatur dan kartografi Eropa klasik, Tool adalah sebutan untuk sebuah wilayah yang berada jauh di utara, meskipun sering dianggap sebagai pulau di zaman purbakala. Interpretasi modern tentang apa yang dimaksudkan oleh Tool sering mengidentifikasinya sebagai Norwegia, sebuah identifikasi yang didukung oleh penghitungan modern. Interpretasi lainnya termasuk daerah Orkney, Shetland, dan Skandinavia pada abad pertengahan dan Renaissance. Tool sering diidentifikasi sebagai Islandia atau Greenland. Dari ketiga masyarakat utama tersebut di atas, kemudian diidentifikasi sebagai Elite of Heinrich Himmler SSS, jadi The Black Sun sebenarnya adalah sebuah masyarakat rahasia yang ada di dalam masyarakat Tool. Meskipun masyarakat ini meminjam beberapa konsep dan acara ritual dari Theosophist Rosicrucians dan berbagai kelompok hermetik lainnya, mereka memberi penekanan khusus pada apa yang mereka yakini sebagai kekuatan mistik bawaan dari bangsa Arya, yaitu sebagian besar bangsa Jerman pada masa kini. Keyakinan leluhur mereka dari luar bumi dan menunggu kedatangan mereka. Keyakinan mereka sebagai kekuatan mistik bawaan dari bangsa Arya adalah bahwa setengah miliar tahun yang lalu The Elder Race atau ras yang lebih tua, yaitu bangsa Arya atau Elohim, mulai menjajah tata surya kita seperti sistem bintang Aldebaran menjadi tidak berpenghuni. Bangsa tersebut kemudian mulai merambah tata surya kita. Marduk, yang merupakan planet di sabuk asteroid saat ini, adalah yang pertama mereka dijajah. Kemudian mereka segera menyusun dengan memulai kolonisasi planet Mars, dan ketika mereka sampai di bumi, orang-orang Arya yang berasal dari luar angkasa ini dikenal sebagai orang Sumerian. Mereka, para anggota kelompok-kelompok rahasia pada masa kini tersebut, juga percaya bahwa Black Sun atau matahari hitam adalah bola api besar materia prima yang konon ada di dalam pusat planet bumi, yang dapat memadamkan radiasi dalam bentuk energi Freil. Energi atau kekuatan ini diketahui oleh orang pada masa kuno dengan banyak penamaan dan pernah dikenal atau disebut sebagai Chi Ojas, Frim, Astraleg, Odic Forces, dan Oran. Kelompok masyarakat Black Sun berpendapat bahwa hanya ada seorang pria tunggal yang memiliki dan dapat mengarahkan kekuatan alam yang paling kuat ini dan dapat merevolusi serta mengubah wajah dunia di kemudian hari hingga masa kini. Simbol Black Sun masih ada di lantai marmer pada sebuah kastil bernama Wawelsburg. Hal ini membuktikan bahwa kelompok rahasia The Black Sun bukan mitos dan memang ada sejak dulu kala. Wawelsburg Castle adalah sebuah kastil era Renaissance yang terletak di desa Wawelsburg, yang merupakan distrik kota Beren, Westfalia, Landkreis, Paderborn, di timur laut Rhine-Westfalia Utara, Jerman. Benteng ini memiliki tata letak segitiga dengan 3 menara bundar yang dihubungkan oleh dinding masif. Setelah tahun 1934, ia digunakan oleh SS di bawah Heinrich Himmler dan diperluas menjadi sebuah akting kompleks sebagai pusat sekte SS. Singkatan SS adalah dari Schutzstaffel bahasa Jerman untuk Skuadron Pelindung, disingkat RUN atau SS Latin, adalah organisasi keamanan dan militer besar milik Partai Nazi Jerman.